bilang tadi ini adalah perbandingan terbalik. Ya udah, teman-teman tinggal balikkan poin 5 menjadi ke atasnya, poin 14 menjadi ke bawahnya. Hello guys, don't forget subscribe, like, and comment. Thank you. Halo guys, selamat datang kembali di channel kita Edu Official, mudah dan pasti. Hai guys, kali ini kita akan membahas logika cepat mengerjakan soal UTBK SBMPTN 2020 tes potensi skolastik atau TPS. Sekali lagi, kita akan mengerjakan logika cepat untuk SBMPTN UTBK tahun 2020 tes potensi skolastik. Nah, bagi teman-teman yang belum mensubscribe, like, dan komen, silakan subscribe, like, dan komen video kita, channel kita, agar kalian tidak ketinggalan video selanjutnya yang akan saya bagikan. Dan jika teman-teman sudah kelewatan video sebelumnya, silakan klik tombol yang di atas. Nah, teman-teman, saya harap teman-teman bisa mengerti dengan penjelasan saya. Semoga bermanfaat channel video ini. Teman-teman bisa mengambil selembar kertas dan pulpen sehingga bisa menjadi modal teman-teman ketika mengikuti ujian UTBK yang sesungguhnya. Baiklah guys, tanpa berlama-lama, mari kita bahas cara logika cepatnya. Stay tune. Soal nomor 1. Perhatikan guys. 10 karyawan dibutuhkan untuk mencetak kartu ujian peserta selama 14 hari. Berapa karyawan yang dibutuhkan untuk mencetak kartu tersebut selama 5 hari? A. 12, B. 14, C. 20, D. 28, E. 30. Jawaban yang tepat adalah good, yaitu 28, terdapat dalam opsi D. Sekali lagi jawaban yang tepat adalah D. 28. Gimana Kak cara mengerjakannya? Kok bisa jawabannya adalah 28? Perhatikan guys, teori kali ini adalah teori tentang perbandingan lurus atau perbandingan berbalik. Sekali lagi, teori kali ini bisa teman catat, yaitu perbandingan berbalik dan perbandingan lurus. Perhatikan, 10 karyawan dibutuhkan untuk mencetak kerja kartu ujian selama 14 hari. Kita buat gini, 10 karyawan dikerjakan selama 10 hari. Oke. Berapa karyawan dibutuhkan untuk mencetak kartu tersebut selama 5 hari? Berarti kita anggap ini X karyawan yang ditanya untuk mengerjakan selama 5 hari. Kita kerjakan dengan logika cepatnya. Diketahui di dalam soal 10 hari oleh 10 karyawan. 5 hari otomatis teman-teman awalnya dari 10 hari menjadi 5 hari. Berarti jumlah karyawannya itu pasti bertambah. Sekali lagi, jumlah karyawannya itu pasti bertambah karena waktu yang diperlukan itu sebanyak 5 hari, yaitu lebih sedikit dari jumlah hari sebelumnya. Aturan 10 hari menjadi 5 hari, otomatis jumlah karyawan yang diperlukan itu semakin banyak. Nah, karena jumlah harinya semakin dikit, jumlah karyawannya semakin banyak, otomatis ini apa? Perbandingan terbalik. Sekali lagi, karena jumlah hari yang diinginkan semakin cepat atau semakin dikit, maka jumlah karyawan semakin banyak, itu adalah perbandingan terbalik. Bagaimana cara mengerjakannya? Pegang prinsip tadi perbandingan terbalik. 10 karyawan. 10 karyawan itu untuk 14 hari. Per berapa karyawan yang dibutuhkan untuk 5 hari. Saya bilang tadi ini adalah perbandingan terbalik. Ya udah, teman-teman tinggal balikkan poin 5 menjadi ke atasnya, poin 14 menjadi ke bawahnya. Kita buat menjadi 10 per X sama dengan tadi poin 5 menjadi di atasnya 5 per 14. Tinggal teman-teman kalikan silang. Berarti 10 kali 14 sama dengan 5X atau 140 sama dengan 5X. Maka nilai X sama dengan berapa? 140 dibagi 5 dapatlah 28. Maka jawaban yang tepat adalah D. Maka diperlukanlah sebanyak 28 karyawan untuk mengerjakan kartu ujian itu selama 5 hari. Jumlah karyawan semakin banyak, dari 10 menjadi 28. Karena apa? Karena jumlah harinya juga semakin kecil. Oke, kita kerjakan soal berikutnya. Soal nomor 2. 20 siswa SMA 4 kelas 12 mampu menyelesaikan lukisan wajah sebanyak 80 lukisan. Berapa lukisan yang dapat diselesaikan jika jumlah siswa hadir untuk pekerjaan bulan berikutnya diikuti oleh 40 siswa? A. 120, B. 140, C. 160, D. 180, E. 200. Jawaban yang tepat adalah good, C. 160. Sekali lagi,
Jawaban yang tepat adalah C, 160. Kak, bagaimana kok bisa jadi 160? Mari kita simak logika cepatnya. Diketahui di dalam soal, 20 siswa itu untuk mengerjakan 80 lukisan. Nah, berapa lukisan yang bisa dikerjakan untuk 40 siswa? Berapa lukisan? Kita anggap ini X lukisan. Logika cepatnya, dari 20 siswa dapat mengerjakan 80 lukisan. 40 siswa otomatis pasti jauh lebih banyak. Ingat teman-teman, 20 ke 40 jumlah siswanya kali 2 atau 2 kali 4. Otomatis 80 2 kali lipatnya, yaitu 80 kali 2, 160. Selesai, jawabannya adalah D, 160. Ini adalah perbandingan lurus. Kenapa? Karena semakin banyak jumlah siswanya, semakin banyak jumlah lukisan yang dapat diselesaikan. Awalnya 20 menjadi 80, di bulan berikutnya 40, berarti 2 kali lipatnya, otomatis jumlah lukisannya 2 kali lipatnya. 80 2 kali lipat dari 80, 160. Jawaban yang tepat adalah C, 160. Logika cepat. Kita kerjakan soal berikutnya, soal nomor 3. Dibutuhkan waktu 16 hari oleh 8 pekerja untuk membangun kelas 10 SMA Negeri 1. Berapa tambahan pekerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan dalam waktu 8 hari? A, 6, B, 8, C, 10, D, 12, E, 14. Jawaban yang tepat adalah B, 8. Good. Sekali lagi, jawaban yang tepat adalah B, 8. Kok bisa 8, Kak? Mari kita dengar atau kita simak penjelasan berikut. Diketahui cara cepatnya. 16 hari untuk 8 pekerja. 16 hari sama seperti yang saya buat tadi, kita anggap 16 hari sama dengan 8 pekerja. Nah, untuk 8 hari berapa pekerja, Kak? 8 hari berapa pekerja, Kak, untuk menyelesaikan sebanyak 8 hari ini berapa pekerja yang dibutuhkan, yaitu kita anggap ini adalah X pekerja. Maka ini perbandingan apa, Kak? Perbandingan lurus atau perbandingan balik, Kak? Otomatis ini adalah perbandingan berbalik. Kenapa? Karena jumlah hari yang diinginkan itu menjadi lebih cepat. Awalnya 16 hari dipekerjakan sebanyak 8 pekerja. Jika 8 hari otomatis jumlah pekerjanya ini harus lebih banyak dari yang awal, 8 pekerja. Maka kita buat perbandingannya itu yaitu dibalik 8 ke 16, 16 ke 8. Maka persamaannya adalah 8 per 16 sama dengan 8 per X. Tewas. Maka X-nya adalah 16. Didapatlah X-nya adalah 16. Dibutuhkanlah 16 pekerja untuk menyelesaikannya dalam 8 hari. Tapi ingat, dalam soal ditanya berapa tambahan pekerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikannya selama 8 hari. Nah, 16 pekerja dikurang 8 pekerja awalnya, yaitu maka dapatlah 16 dikurang 8 pekerja awal, yaitu 8 pekerja. Jawaban yang tepat adalah B, 8 pekerja. Hati-hati ya teman-teman, karena di dalam soal ditanya berapa tambahan pekerja, maka tambahan pekerjanya itu adalah pekerja akhir yang didapat dikurang dengan pekerja awal, yaitu 8, maka dapat 8 pekerja lah tambahannya. Tapi jumlah pekerjanya itu tetap 16 pekerja, tambahannya jadi 8 pekerja. Good, kita kerjakan soal berikutnya, soal nomor 4. 8 pekerja bangunan membutuhkan waktu 12 hari untuk membangun kolam renang Star Shine. Berapa tambahan pekerja yang dibutuhkan untuk membangun kolam renang dalam 2 hari? A, 32, B, 40, C, 43, D, 45, E, 50. Jawaban yang tepat adalah good, yaitu 40 terdapat pada poin B. Sekali lagi jawaban tepat adalah B, 40. Untuk mengerjakan soal ini sama dengan soal yang tadi, yaitu ditanya adalah berapa tambahan pekerja. Kita cari jawabannya. Caranya adalah sebagai berikut. Logika cepatnya. Dibutuhkan waktu untuk 12 hari membangun kolam renang Stan oleh 8 pekerja, maka 12 hari dikerjakan oleh 8 pekerja. Berapa tambahan pekerja dibutuhkan untuk membangun kolam renang dalam 2 hari?
X pekerja. Perbandingan apa Kak? Perbandingan lurus atau perbandingan terbalik? Pasti perbandingan berbalik, karena jumlah hari yang diinginkan itu semakin cepat, yaitu 2 hari. Yang awalnya 12 hari menjadi 2 hari, otomatis jumlah pekerjanya itu harus semakin bertambah. Maka ini tinggal seperti saya dan tadi, tinggal dibalikkan. Ini jadi 12, 12 kedua, maka perbandingannya 2 per 12 sama dengan berapa? 8 per X. Maka didapatlah nilainya berapa Kak? Mari kita kalikan silang. 2 kali X 2X, maka 2X sama dengan 8 kali 12, yaitu berapa? 96. Maka didapatlah nilai X 96 per 2, yaitu 48 pekerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kolam renang itu selama 2 hari. Tapi ingat, ditanya adalah berapa tambahan pekerja. Maka tambahan pekerja adalah 48 dikurang pekerja yang sudah dikerjakan di awal berapa? Yaitu sebanyak 8 pekerja. Maka 48 kurang 8 adalah 40 pekerja. Maka jawaban yang tepat adalah B40. Good. Untuk lebih mantapkannya, kita kerjakan soal berikutnya. Soal berikutnya ini sudah beda materinya. Materinya tentang cengcreng. Kita simaklah dia. Siswa Mikael dapat menyelesaikan kubus kayu selama 20 hari. Sementara siswa Anto dan siswi Mary masing-masing 40 hari dan 80 hari. Berapakah waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan kubus kayu jika mereka menyelesaikan secara bersama-sama? Sedangkan Mikael dan Anto bekerja dalam 2 hari sekali. A 10, B 15, C 20, D 25, E 30. Jawaban yang tepat adalah jreng. Good, 20. Maka jawabannya itu adalah C. Sekali lagi, jawaban yang tepat adalah C 20. Bagaimana cara mengerjakannya Kak? Simak logika cepatnya. Diketahui dalam soal, siswa Mikael dapat menyelesaikan kubus selama 20 hari. Maka kita anggap ini misalkan Mikael sama dengan M, yaitu 20 hari. Dan masing-masing, nah, berapa waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan kubus kayu jika mereka menyelesaikan secara bersama-sama? Mikael bekerja dalam 2 hari sekali, maka dibutuhkan waktu selama 40 hari karena dia sekali dalam 2 hari bekerjanya. Makanya 40 hari. Sementara si Anto ini dia bekerja selama membutuhkan waktu untuk bekerja selama 40 hari, dan dia bekerja itu dalam 2 hari sekali, maka kali 2 butuhlah total waktunya 80 hari karena dia bekerja sekali dalam 2 hari. Sementara si Mary itu bekerja untuk 80 hari dan dia bekerja 1 kali dalam sehari, maka totalnya adalah 80. Perhatikan, total waktu yang diperlukan Mikael 40 hari, Anto 40 hari, Mary 80 hari. Maka untuk mengerjakan soal ini adalah teman-teman tinggal menjumlahkan berapa waktu yang diperlukan karena mereka bekerja secara bersamaan. Maka 1 per 40 tadi milik si Mikael, si Anto 1 per 80 dan si Mary 1 per 80. Berapalah total 1 per 40 tambah 1 per 80 tambah 1 per 80? Ini 2 per 80, ini 2 per 80. Maka 2 per 80 tambah 2 per 80 adalah 4 per 80. 4 per 80 kita kecilkan 1 per 20. Maka waktu yang diperlukan adalah 20 hari lah untuk mengerjakan kubus kayu ini. Sekali lagi, jika mereka bekerja secara bersama-sama, maka diperlukanlah waktunya selama 20 hari. Maka jawaban yang tepat adalah C. Good. Oke guys, demikianlah kita mengerjakan logika cepat untuk mengerjakan soal UTBK SBMPTN tahun 2020 untuk materi tes potensi skolastik. Jangan lupa untuk mengikuti video kita selanjutnya agar kalian tidak ketinggalan tips-tips trik cepat dan logika cepatnya. Terima kasih dan sampai bertemu kembali. Semangat!